Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Hani. Perkenalkan, nama saya Aula Nabila Ainia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian saya pada mata kuliah pengantar branding. Pada presentasi kali ini saya mengambil brand Pop Mart. Pop Mart sendiri adalah merek global asal China yang terkenal dengan figur koleksi berbasis seni dan konsep blind box. Didirikan pada tahun 2010, Pop Mart sendiri bekerja sama dengan seniman ternama seperti Molly dan juga Skull Panda untuk menciptakan karakter ikonik. Fokusnya pada desain premium dan elemen kejutan, membuat Pop Mart menjadi favorit kolektor di seluruh dunia dengan kehadiran di pasar global melalui toko fisik dan juga e-commerce. Why Pop Mart? Kenapa sih harus Pop Mart? Pop Mart sendiri adalah pilihan tepat karena menawarkan figur koleksi berkualitas tinggi dengan desain ikonik dari seniman ternama. Konsep Blind Box sendiri menghadirkan kejutan seru, sementara koleksi yang beragam dan bernilai seni menjadikannya favorit para kolektor di seluruh dunia. Selanjutnya ada brand identity. Yang pertama di sini ada namanya yaitu Pop Mart. Terus di tengah ini ada logo. Logonya Pop Mart sendiri itu basic aja. Jadi backgroundnya warna merah, fontnya warna putih. Lalu tagline-nya itu to like up, passion, and bring joy. Selanjutnya ada brand core values. Yang pertama di sini ada kreativitas, menginspirasi melalui desain unik dan juga kolaborasi dengan seniman global. Lalu yang kedua ada kejutan, menghadirkan pengalaman seru lewat konsep blind box. Lalu kualitas produk premium dengan detail dan estetika tinggi. Lalu komunitas membangun hubungan erat dengan kolektor di seluruh dunia. Lalu yang terakhir ada inovasi, jadi terus menciptakan tren baru dalam seni dan budaya pop. Selanjutnya ada how brand core values communicate to audience. Yang pertama ada desain Pop Mart tuh unik. Jadi kolaborasi dengan seniman terkenal menciptakan figur yang ikonik dan juga artistik. Lalu selanjutnya ada konsep blind box, yaitu elemen kejutan membuat pengalaman mengoleksi menjadi seru dan juga emosional. Lalu yang ketiga ada media sosial, kampanye kreatif dan interaksi aktif dengan komunitas kolektor. Lalu selanjutnya ada event dan pameran, mengadakan acara global untuk memperkuat hubungan dengan penggemar. Lalu yang terakhir ada toko dan juga display premium, menampilkan produk dengan cara yang estetik dan menarik perhatian. Lalu selanjutnya ada brand identity, konsistensi across platform. Di sini yang pertama ada desain visual yang ikonik, penggunaan elemen visual yang konsisten seperti logo, warna khas atau umumnya cerah dan juga playful, dan karakter ikonik seperti Molly, Paki, dan Skull Panda. Elemen ini diterapkan di semua media, baik online maupun offline, termasuk kemasan, website, media sosial, hingga toko fisik. Lalu selanjutnya ada pesan yang seragam. Popmart sendiri selalu menonjolkan nilai seni, kreativitas, dan elemen kejutan di setiap komunikasinya, baik melalui kampanye pemasaran, konten media sosial, maupun event. Pesan inti mereka selalu berfokus pada pengalaman koleksi yang menyenangkan dan bernilai seni. Lalu yang ketiga ada kolaborasi seniman di semua kanal, yaitu kolaborasi dengan seniman global tidak hanya mewujudkan dalam produk, tetapi juga diintegrasikan dalam kampanye, media sosial, peluncuran produk, hingga tema toko pop-up, memperkuat kesan merek yang artistik. Lalu dengan konsistensi Popmart di semua platform, Popmart sendiri menciptakan pengalaman merek yang solid, mudah dikenali, dan mampu membangun loyalitas audiens global. Lalu selanjutnya ada brand target market. Target marketnya Popart sendiri di sini saya membagi dua, yaitu ada demografi dan juga psikografi. Demografinya sendiri usianya itu di kalangan 18 sampai 35 tahun. Sebenarnya tapi kayak saya lihat ada dari 3 tahun, 5 tahun tuh udah ada yang ke sana karena kayak diajak ibu bapaknya. Gender juga pria dan wanita dengan sedikit didominasi oleh wanita. Lalu lokasinya itu di perkotaan, lebih tepatnya kayak di negara yang budayanya pop, yaitu di Asia, Eropa, Amerika. Lalu di psikografinya adalah yang suka pecinta seni dan juga desain, kolektor mainan dan figur unik, penggemar budaya, pop, fashion, dan juga tren modern, lalu menyukai elemen kejutan dan pengalaman yang menyenangkan. Target market Pop Mart sendiri adalah generasi muda yang menghargai seni, kreativitas, dan elemen kejutan, sekaligus berorientasi pada gaya hidup modern dan juga tren global.
Lalu selanjutnya ada brand positioning. Pop Mart sendiri diposisikan sebagai merek global yang menggabungkan seni, desain, dan koleksi mainan dalam dalam pengalaman yang menyenangkan dan penuh kejutan. Dengan menawarkan figur koleksi premium, hasil kolaborasi dengan seniman terkenal, dan konsep blind box yang unik. Pop Mart sendiri menargetkan konsumen muda yang menghargai kreativitas dan nilai seni, menjadikannya pilihan utama bagi kolektor dan penggemar budaya pop di seluruh dunia. Lalu selanjutnya di sini ada brand position against main competitors. Pop Mart sendiri memposisikan dirinya sebagai merek figur koleksi yang mengutamakan seni dan kreativitas dengan pendekatan unik melalui konsep blind box dan kolaborasi dengan seniman ternama. Dibandingkan dengan pesaing utama seperti Funko Pop, Pop Mart sendiri lebih menekankan pada desain premium dan eksklusivitas dengan produk yang seringkali berfokus pada nilai estetika dan seni yang lebih mendalam. Sementara pesaing di sini tuh aku ngambil Funko Pop. Pop Mart itu tuh kayak sama Funko Pop tuh kurang lebih sama. Jadi tapi kalau Funko Pop itu yang aku lihat dia itu udah figur-figur yang udah kebuka. Jadi udah kelihatan nih. Funko Pop sendiri cenderung berfokus pada nilai estetika dan seni yang lebih mendalam. Sementara Funko Pop sendiri po- s- s- Sementara Funko Pop cenderung berfokus pada koleksi karakter ikonik dari budaya pop yang lebih massal dan mudah diakses. Pop Art sendiri menghadirkan elemen kejutan dan nilai kolektibilitas yang lebih tinggi, dengan edisi terbatas dan karakter original yang lebih artistik. Pop Art sendiri lebih berorientasi pada komunitas kolektor seni, menciptakan pengalaman yang lebih personal dan terhubung dengan audiens yang menghargai seni dan juga kreativitas. Sedangkan pesaingnya seperti Funko Pop lebih berfokus pada penggemar budaya pop dan hiburan mainstream. Lalu selanjutnya ada brand equity. Di sini yang pertama ada brand awareness. Pop Mart sendiri memiliki tingkat kesadaran yang tinggi di kalangan penggemar, koleksi dan juga seni, serta berkat distribusi global yang luas melalui toko fisik dan juga e-commerce, serta kampanye pemasaran yang efektif. Mereka dikenal dengan karakter-karakter ikonik seperti Molly, Skull Panda, dan juga The Monster atau Labubu yang mendominasi pasar. Lalu yang selanjutnya ada brand associations. Pop-art sering kali diasosiasikan dengan seni, kreativitas, dan juga kejutan berkat konsep blind box dan kolaborasi dengan seniman ternama. Karakter-karakter unik dan juga edisi terbatas memperkuat kesan eksklusif dan premium, serta menciptakan daya tarik emosional bagi kolektor. Lalu yang ketiga ada Perceived Quality and Trust. Merek ini dikenal dengan kualitas tinggi dan juga desain yang estetik, sehingga menciptakan kepercayaan di kalangan konsumen bahwa produk Pop Mart memiliki nilai yang lebih dari sekedar mainan. Produk mereka dilihat sebagai koleksi seni yang juga berharga. Lalu yang terakhir ada brand loyalty. Pop Mart sendiri memiliki basis penggemar setia yang terus mencari dan mengoleksi figur-figur baru. Berkat pengalaman kejutannya yang mereka tawarkan serta komunitas yang terhubung secara aktif melalui media sosial dan juga event. Lalu selanjutnya ada how the brand fosters customer loyalty. Pop Mart sendiri membangun customer loyalty dengan menawarkan pengalaman koleksi unik melalui konsep blind box yang menghadirkan kejutan, serta menyediakan karakter ikonik dan edisi terbatas yang membuat pelanggan merasa memiliki sesuatu yang eksklusif. Mereka juga menciptakan komunitas kolektor yang aktif dan terhubung melalui media sosial dan event, serta menjamin kualitas dan desain premium di setiap produknya. Pendekatan ini memperkuat keterikatan emosional pelanggan, mendorong mereka untuk membeli dan tetap setia pada merek ini. Lalu selanjutnya ada brand weakness and solution. Weakness Pop Mart sendiri di sini ada ketergantungan pada blind box. Jadi tuh model blind box ini jadi ketergantungan nih karena kan kadang kan kita nggak tahu nih isinya apa. Jadi kayak kita pengen beli-beli terus sebenarnya itu bagus ya untuk Pop Mart-nya. Lalu yang kedua ada harga yang relatif tinggi. Untuk blind box sendiri Pop Mart itu termasuk mahal karena kadang kayak miniatur yang kecil aja tuh kayak bisa 200-an gitu. Karena kan sekarang pesaingnya udah banyak nih yang murah-murah, jadi mereka harusnya lebih bisa kasih harga-harga yang sesuai sama budgetnya para konsumennya. Lalu juga pasar yang tertentu, Pop Mart sendiri cenderung lebih menarik bagi kolektor dan penggemar seni yang mungkin membatasi jangkauan pasar mereka di luar kelompok ini. Untuk solusinya, yaitu varian produk yang dapat dipilih. Nah, ini tuh maksudnya jadi kayak Pop Mart ini bisalah kasih barang-barang yang dijual itu yang ada di blind box tapi yang udah kebuka. Jadi kayak orang-orang nih
nggak kesel gitu kayak ih aku nggak dapet apa yang aku mau, jadi kayak kasih jualin aja yang emang sudah bisa terlihat seperti itu. Lalu juga penyediaan pilihan harga lebih beragam yang tadi sudah dijelaskan, jadi kayak kasih aja harga-harga yang relatif murah seperti itu. Lalu juga ada peningkatan aksesibilitas global. Popmart bisa memperluas jangkauan pasarnya dengan menciptakan produk yang lebih mudah diterima oleh khalayak yang lebih luas dengan tema yang lebih universal dan tidak hanya terbatas pada kolektor seni. Lalu selanjutnya ada sebentar. Ada challenge and opportunities. Challenge di sini yang pertama ada persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat ini karena seperti yang kita lihat sekarang banyak banget pesaing-pesaingnya pop art seperti ada di Miniso, Blind Box, terus juga ada di Osam, contohnya seperti Funko Pop. Terus juga ada ketergantungan pada tren pop culture, keterikatan pada tren budaya pop yang cepat berubah dapat mempengaruhi relevansi jangka panjang. Lalu yang ketiga ada keterbatasan pasar, fokus pada kolektor seni dan penggemar dapat membatasi jangkauan pasar mereka ke konsumen yang lebih luas. Lalu selanjutnya ada opportunities, yaitu yang pertama ada ekspansi global, memperluas pasar di negara-negara yang belum tergarap, serta membuka lebih banyak lagi toko fisik dan juga platform e-commerce di wilayah baru. Lalu yang kedua ada diversifikasi produk, jadi mengembangkan lebih banyak produk dan kolaborasi dengan seniman atau brand besar untuk menarik segmen pasar yang lebih luas. Lalu yang ketiga ada peningkatan pengalaman digital, yaitu memperkenalkan pengalaman koleksi digital seperti fitur koleksi NFT atau aplikasi yang meningkatkan keterlibatan pelanggan. Lalu selanjutnya ada daftar pustakanya. Oke, sekian presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.